Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Aswari dan Ustadz Mandala. Di sini kami diminta untuk menjadi pemateri. Alhamdulillah materinya baru dapat tadi dan juga dibagi dari teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul kembali di ruangan podcast dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan ke Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan materi tentang pentingnya menyantuni anak yatim. Benar Ustaz? Anak yatim adalah mereka yang kehilangan orang tua, khususnya ayah, yang seharusnya menjadi penopang utama dalam kehidupan mereka. Dalam Islam, menyantuni anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memperhatikan dan membantu anak-anak yatim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini," sambil beliau mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Merapatkan kedua jarinya, bukan dengan jempolan kelingking jauh, bukan peace. Merapatkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi rapat di surga. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menyantuni anak yatim bukan hanya mendapat pahala besar, tetapi juga mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Insya Allah kita kalau menyantuni anak-anak yatim, insya Allah kita akan dipertemukan bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyantuni anak yatim dapat dilakukan dengan berbagai cara juga Ustaz. Mulai dari memberikan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, hingga memberikan kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan. Dengan demikian kita dapat membantu mereka untuk tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya tanpa merasa kekurangan. Seperti mereka kan sudah merasakan kehilangan ayah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap anak yatim di sekitar kita. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun itu, akan sangat berarti bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita dalam menjalankan kebaikan ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau untuk tambahan bisa Ustaz Mandala menambahkan lagi, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.